والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang terhormat jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Hashim Sebelah Jombang, kita sama-sama kita menghormati dan kita mohon yang terhormat Ibu Direktur Pondok dan Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Sebelah Jombang, Ibu Nyai Hajarul Rahmah MPI, yang terhormat Ketua Majelis Pengasuh Ibu Nyai Dr. Hajar Masud Faruk, ingkang kami hormati jajaran Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sebelah, ingkang kami hormati para pimpinan unit mulai dari tingkat TK, MI, MTS, dan juga Madrasah Aliyah. Ingkang kami hormati para asatidz dan ustadzah, para bapak guru dan ibu guru di semua unit di lingkungan Yayasan Khalifah Hashim. Ingkang kami hormati seluruh awal yang pramuka majelis menika, para wali murid, para wali santri sedaya, bapak-bapak, ibu hadirin dan hadirat rahmatullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ini, yang insya Allah ini adalah majelis yang dipenuhi dengan keberkahan dan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin-mungkin ini juga menjadi salah satu wasilah turunnya rahmat Allah, sehingga berlapan dengan sedaya putra-putri kita sekalian ditakdir oleh Allah menjadi dzurriyyatan thayyibah, putra-putri yang salih-salihah min ahlil ilmi wa ahlil khair, termasuk putra-putri yang birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana bulan ini kita peringati maulid beliau, yaitu bulan Rabiul Awwal. Mungkin dengan pembacaan sholawat at-tibai tadi, maulid at-tibai tadi, kita semua telah di akhirat, termasuk di padang mahsyar ini, termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari para wali ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu guru, para orang tua, para wali santri rahimahumullah, mungkin nyoba ngadungan selatan dalam ini mulai kemarin sore itu tiba-tiba berat. Makanya tadi saya ingin Ustaz bisa memimpin istighfar dan alhamdulillah beliau berkenan. Jadi suara kalian ini bukan karena tadi kalau dalam beliau kan kakian konser. Kalau ada nopo semua beliau
Akhirnya awal itu kalau merasakan ini apotek ini. Ini ada lumayan. Ini betul misalnya harus dengan resep dokter. Tidak ada resep apa. Kalau minum mikir lumayan, tapi dari dulu. Kalau anak ngomong suara tiba ketemu aham saja baru ini oh iya ini kalau dia balik makanya suaranya dulu. Kalau bagaimana saham sama boleh kita lihat sahaja. Biasanya balik akan jalan suaranya dulu balik dulu balik itu yang mengakukan saya berhasil. Alhamdulillah. Ini insya Allah nanti pertemuan yang kedua. Insya Allah kita semangat yang hadir dalam kata karena di pertemuan pertama kemarin sarangan kami jalan sehat yang berhadiah mobil. Mobil saya sengaja orang-orang yang sama kipas nih. Jadi pasti kipas dulu. Jadi pasti sekali mas. Orang ini dan hadirin rahimahullah. Kalau aku sekali selalu jauh. Memang acara-acara semacam ini jadi kelihatannya secara hukum itu kayak pokes ini. Acara-acara mulut lain. Memang kelihatannya sepele, kelihatannya biasa. Tapi kalau secara pribadi termasuk orang yang sangat meyakini bahwa acara seperti ini ketinggalan sepele tapi dampak dan asarnya ini luar biasa. Ada ikatan di antara kita antara lembaga dengan panjenengan sebagai wali murid wali santri, antara dewan guru dengan lembaga dengan panjenengan sebagai. Apalagi di acara ini tadi sudah kita mulai dengan pembacaan sholawat. Kalau yakin gak jangan buatan hadir ke majelis nanti niki. Di orang gak mungkin tiba-tiba. Apa buatan? Saya buatan hadiah pasten. Buatan kalau isi buatan hadir kalau tak tibaan piang berkorok rumah pahalul yang dewi. Buatan apa? Makanya begitu di sini dengan murni gak murni tapi hadir di majelis ini bikin insya Allah berangkat semua. Karena Rasulullah itu dahulu itu ma'ijtama aqawm. Ada jembatan yang menyebutkan fi buyutin min buyutillah, tapi ada yang tidak menyebutkan itu. Yang turun Allah di dalam majelis itu kumpul-kumpulnya kita itu mengingat Allah. Kita baca sholawat itu memberikan sholawat kepada hadratul Rasul itu perintah Allah. Lalu kita istighosah dulu dengan Gusti Allah. Lanjutannya Bapak hadis tadi illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, kecuali malaikat itu meliputi, jadi malaikat itu ini dengan membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kasusnya terkait jangan sampai kita meremehkan. Karena barokah itu bukan ketinggal orang. Barokah tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Dengan tinggal itu dengan saiki cek kelas sanawiyah, kelas guru, kelas tunggal, cek biasa-biasa. Tapi nanti kalau hidupnya barokah, Allah yang menata kehidupan itu, yang secara nawar kita itu betul-betul. Yang bahasanya orang sekarang itu bisa dikatakan di luar normal. Ini orang pentingnya majelis-majelis dan ini. Makanya semangat jenengan rawat majelis menikah. Monggo kita lihat kisaran berapa dahulu pun Al-Qur'an dari Haji Hashim Ash'ari. Jadi kalau kita mau menyampaikan, makanya disebut mau ini orang-orang terus untuk dibawa. Jadi berarti kita sekali pun Al-Qur'an dari Haji Hashim Ash'ari. Dan saya lagi kayak pulau samping ada minggu. Maka jadi kan kayak di samping di parang. Pulau
paling nggak minum kok, nonton buka pasien. Kalau buka pasien jadi kan kadang-kadang kesuwen. Suami ini kecelakaan, misalnya akan bilang mau nonton tanggung ya. Karena ini cek kerohan karena dari lupa lagi saya disuruh ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini nanti dahulu kita kun alim au muta'allim au mustami'an au muhibban wa la takun al-khamisata fatahli. Artinya jadilah panjenengan ini grupnya level dari yang tertinggi itu adalah alimah, yang sing ngerti, yang sing alim. Orang itu kalau alim, kalau ngerti, itu tujuan intinya adalah muncul rasa khosyah. Rasa khosyah itu rasa takut kepada Allah. Yang orang tambah alim kok tambah terus saling pangeran, berarti ada yang salah dalam diri seseorang. Dan Al-Jami'ul Shahih disebutkan man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan. Dalam kata yang lain disebutkan wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sopo sing ilmune nambah tapi tambah atuh tepok pangeran, tidak tambah hidayahnya, tidak tambah zuhudnya, tambah ketunya tauhidillah, maka sesungguhnya tidak bertambah kecuali dia tambah jauh dari Allah. Na'udzubillah. Rasulullah dawuh kun aliman. Lek saged niku dadi tiyang sing alim. Kulo yakin para dengan sedaya ini orang tua ada yang pengen semoga anakku tadi musim biasa itu sing alim. Kulo yakin bahwa saya ngomong ini berarti di luar dulu. Dan saya ngomong dulu, aku kan kalau bapaknya benar bagi saya Pak Sapi. Kamu dulu, lahirkan dia mau nggak kesamaan namanya efektif belakang. Ini faktor kebetulan. Kalau yakin lagi dengan sebenarnya mesti pengen. Hatta yang sepasing alim sekalipun, aku mesti pengen anak sing luwih Pak. Nah, sejak dulu aku mau dengan luwih lain. Kenapa? Agar khosyahnya itu dimiliki. Tapi nek wis kadung, kadang orang itu kadang-kadang wis kadung banget. Kadung itu gara-gara nopo waktu. Dia depan rombongan, sinau nek apa tekan. Waya Ustaz ngaji ditinggal merem. Sehingga kita usaha ini pakai coretan-coretan berbunga. Kalau sih kan nonton, ini kalau tertentu tidak sih. Akhirnya kalau saya kejual apa? Tahu muta'alliman. Muta'allim itu apa? Memang muta'allim secara bahasa, secara tubuh itu artinya murid. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, muta'allim itu jadilah orang yang selalu punya semangat sebagai manusia pembelajar. Jadi kalau kita belum sampai level alim, paling tidak sampai level muta'allim, ini ada semangat untuk belajar. Makanya dalam hadis disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu sesuai konteks kita masing-masing. Kalau jenengan sudah jadi ibu-ibu, ya Allah, pengen sanawiyah, berapa ada temen daftar mandiri sanawiyah, bukan diterima. Nih, kalau biar di SD kalau ada temen bayar, kalau daftar SD mana, SD berengos, padahal itu dikatakan. Betul itu. Tapi maksudnya ada semangat untuk tetap mengakui diri kita. Itu pun muta'alliman, kun aliman atau muta'alliman. Nah ini kisah apa tuh? Aku
Aku kok apa sih? Ya apa sih tadi manusia pembelajar? Manusia pembelajar itu ada yang dalam dirinya itu dia selalu ingin mengupgrade dirinya sehingga belajar tidak pernah berhenti. Banyak hal, belajar dari orang lain, belajar dari buku-buku, belajar dari sifat dan sikap orang lain untuk kemudian kita mengambil sikap oleh ini api, ini api, sing tak biru semiki, semiki tak perlu tak biru. Jadi Allah itu sudah menunjukkan banyak pembelajaran dalam ayat-ayat kaumnya. Lalu ta'ala ya Allah al-mustami'an. Itu level berikutnya yang lebih rendah lagi. Wis nek angel wis paling enggak ngurungokno niku mustami'. Al-mustami'an gelem ngurungokno itu semuanya. Tapi ternyata mustami' yang diperintahkan di dalam agama niku apa? Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan al-qaul. Qaul itu jumlahnya banyak macamnya. Ya, ada kata-katanya si A, kata-katanya Ustaz ini. Nah, lalu ada qaul yang paling tinggi, qauluhu subhanahu wa ta'ala itu kalam. Terus dari qaul itu dia ikuti yang terbaik. Yang terbaik tentunya adalah kalamullah, kalamul Nabi. Jadi tidak hanya didengarkan tapi diikuti. Berarti kalau sudah mau mengikuti sebenarnya sudah naik level menjadi muta'alim. Karena murid itu diajari sesuatu itu tidak cukup hanya untuk paham dan mengetahui, tapi bagaimana terimplementasikan atau dipraktekkan dalam tindakan nyata. Nah, mulai guru yang harus teruskan. Maka guru itu sosok yang paling ditaati oleh muridnya, paling dipihak, apalagi di usia-usia TK dan sekolah dasar. Kayak sanawiyah, yang kadang suatu mereka. Tapi anak TK itu waktu tuanya sok ngalah. Enggak kok jadi guru pun ini kok. Banyak guru tak mesti akhir terus. Karena murid-murid kita percaya kepada para bapak ibu guru. Mustami'an. Orang yang mendengarkan lalu mengikuti itu tidak hanya sekedar itu. Kalau mustami' saja itu memang levelnya itu. Ada level yang agak rendah namanya asami. Asami itu pokok tahu. Itu biasanya sini namanya itu. Belum orang ngaji, ngaji maulid kan temennya kapan ya, bu, pak, ngaji. Mulai sedih komentari apa? Wih, kok sampai balik ini harus tahu itu post-posturan itu baru sami, belum mustami. Soalnya kalau wis tahu krungu, padahal orang kalau sudah dengar itu seharusnya menjadi evaluasi. Tapi jangan bisa lakukan belum. Itulah yang akan menjadikan kita menjadi baik. Sehingga naik level menjadi muta'alim, naik level menjadi alim. Karena orang alim tidak hanya wawasannya, tapi perilakunya. Makanya Hadratus Syekh sampai nyusun kitab ini. Wonten etikai, ada attitude-nya yang harus ditaati. Nah, al-alim itu dinisbatkan pada guru, ya gitu. Al-alim dinisbatkan pada murid, bahwa ini juga secara umum. Walaupun bukan guru, alim ya bisa saja. Jadi mungkin alim dipraktekkan itu bisa masuk kategori orang. Nah, tapi syukur-syukur disampaikan kan karena guru itu ada yang formal, ada yang non formal, ada yang informal. Terus yang berikutnya, dan guru orang yang males. Kata Rasulullah, "Aku muhibban." Muhibban di sini. Ini level cinta yang belajar untuk menyenangi di sini. Jadi apakah majelis ilmu jangan apatis dulu. Belajar menyenangi di sini. Di ruang no. Coba nanti ono hikmah yang bisa kita ambil. Ya nggak boleh terjadi yang tidak terima. Karena kalau yang terima itu menjadi pembenci terhadap ilmu. Pembenci terhadap ilmu itu berarti orang ini tidak ada usaha untuk mengupgrade dirinya, karena mengupgrade ilmu itu nanti arahnya orang ini akan bisa mengupgrade ketakwaannya, karena rasa kasihannya akan muncul.
Nah ini 4 level ini kalau saya urutkan, level yang tertinggi yang alim itu, disebut alim itu mesti muta'alim, mesti mustamil, mesti muhibban. Nah muta'alim dulu mesti alim, tapi mesti kena disori. Mustamil mesti iyo, karena orang muta'alim itu harus mustamil, harus muhibban. Orang tak muhibban gak kuat. Ya, diajak sinau di kelas, ngelimpuh, cerita seperti ya, tapi insya Allah kita sambung untuk mau. Ya kecuali kalau orang itu tidak terpilih. Jadi seperti kan konten di sekolah mana? Mungkin panjenengan pernah mengalami. Ini loh ya. Kalau nggak disuruh tapi berdoa apa ya itu. Nah, terus saya mustami itu muhibban. Walaupun muhibban dalam level yang paling dasar. Karena muhibban yang level yang paling tinggi itu ada lagi. Itu kalau orang sudah alim itu muhib, itu betul-betul mencintai ilmu. Karena yang lain alim itu tidak akan pernah berhenti belajar. Nah orang alim mau mandek sinau, mandek mutola'ah, tidak mau belajar dari apapun, baik dari ayat-ayat kauniyah dan kauniyah, saat itu alim itu. Nggak masa alim. Atau paham saya, semua dokter itu sekolah paling dukul. Maturi dokter untuk orang yang formal. Jadi jenjang akademik yang paling tinggi ini dokter. Tapi jangan kesan paham saya bukan nanti mandek sinau mutola'ah, pengembangan, penelitian itu terus dilakukan. Menjauh paham saya. Kalau ada kesalahan apa agak sedikit paham. Loh kemana kini awak ini isi turun dokter. Si dokternya si mondok di kantor. Turun dokter secara akademis. Kok akan dimana sinau kan? Nah itu levelnya apa? Jadi levelnya ke atas, cek bawahnya mesti kantor. Makanya ini keluar lagi. Kenapa kok dulu pemerintah itu menetapkan 22 Oktober itu hari santri? Kalau saya protes, aku ke hari kiai, belum gitu. Nah hari santri, kiai mesti santri. Nah hari kiai, kakak santri tadi kiai. Maka kalau disebut hari santri, kiai itu kantor kan bukan? Karena jiwa santri itu akan terus menerus. Jadi berita. Sama kayak orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kalau orang dengan dorongan dalam firman-Nya kan mesti ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berilah hidayah taufik kepada kami jalan yang as-siratal mustaqim. Siapa itu? Yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka? Ditafsirkan dalam An-Nisa, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ada 4 golongan itu. Itu yang kita ikuti. Yang pertama level yang tertinggi para nabi. Nanti di para nabi ada levelnya lagi. Nek nabi, ada nabi yang diangkat jadi rasul. Nek rasul mesti nabi, tapi nabi turun mesti rasul. Rasul diangkat lagi levelnya, ada namanya rasul yang ulul asmi. Fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul, kan begitu. Allah Daud datang dari Nabi Muhammad. Maka ulul asmi ada 5. Itu mesti rasul, mesti nabi, tapi tidak semua rasul ulul asmi, kan betul. Nabi Muhammad itu yang memiliki level tertinggi di antara para nabi, termasuk para nabi yang ulul asmi. Kemudian yang diberi nikmat Allah itu nabi, dan nabi yang terakhir siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Level bawahnya siddiqin. Siddiqin itu orang-orang min auliyaillah yang betul-betul keimanannya itu kuat dan ada keinginan untuk mengajak orang lain menjadi baik, tapi landasannya memang kuat. Maka siddiqin itu para nabi itu sudah masuk kategori siddiqin, tapi tidak semua siddiqin itu
Nabi. Walaupun jumlahnya Nabi itu sangat, tapi tidak semuanya disampaikan dalam Al-Quran. Minhum man qasasna alaik, wa minhum man lam naqsus alaik. Terus tingkat berikutnya asyhada. Syuhada ini mesti soleh, yang mengatakan as-solihin. Kalau syuhada mesti soleh, tapi syuhada turun mesti sedikit, apa Nabi turun mesti. Dan level yang keempat adalah para as-solihin. Yang as-solihin ini harus di-upgrade untuk naik level untuk syuhada sama siddiqin. Tapi kalau Nabi sudah tidak bisa, karena Nabi terakhir penutup para nabi adalah Hadratul Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke materi tadi. Jadi ini yang harus kita upgrade orang. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jangan sampai jadi orang yang antipati terhadap ilmu. Nah nanti bentuknya bagaimana kita mencintai ilmu itu berbeda-beda, tergantung tingkat kecintaan kita terhadap ilmu. Karena Allah hadirin dan hadirat rahimahullah, ini pengantar. Ini insya Allah mau terjadi. Oleh suara ini orang ini suara ini. Akhirnya lebih baik, tapi ngomong sekali tinggi. Oleh bulan ini ketahuan ini. Ini loh, ibu pas waktu itu kata saya kipas. Alhamdulillah ini sudah disiapkan kipas. Tapi hanya untuk di sini, tidak di bawah Allah. Kipas itu boleh. Jadi kipas ini misalkan di belakang sini, panggilan ini, itu bohong. Karena untuk diambil ini, terpadu dengan pakai teknik dipasang yang terbaru. Yang gerak untuk dimasuk segera mobil kita sisakan. Sekarang kita mulai masuk ke pengantar yang ditulis oleh Hadratus Syekh Yahya Asy'ari di dalam kitab beliau Adabul Alim wal Muta'allim fi Bayanati Nahyi Muta'allimu fi Ahwal Ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alayhi al-'alim fi maqamati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca cepat. Nanti yang mana yang perlu kita kupas akan kita bahas. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi tabi'in wa ashabihi tabi'in ajma'in. Ini biasa dalam mukadimah itu mesti hamdalah, kemudian shalawat, memuji Allah, kemudian shalawat. Itu mesti pembukaan semua. Itu sudah aturan baku. Masih bingung ya dengan dengar itu. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Kemudian sholawat. Dari atas makhluk Husna baru isi dari doa. Nanti penutupnya dibalik sholawat isi baru hamdalah. Karena ending terakhir itu alhamdulillah. Ya, penduduk surga ini wa akhiru ta'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang mukmin wa qudiya bil haqq. Fatalimu bata'al malaikata hafina min hawli arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi coba lihat penutupnya alhamdulillah dan leluhur sempurna. Ini pembuka sama terakhir. Amma ba'd. Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada menarik. Hadratus Syekh Yahya Asy'ari. Niku setelah pembukaan, beliau ini mengutip dawuhnya Sayyidah Aisyah. Ya. Riwayat Sayyidah Aisyah tentang dawuhnya Hadratul Rasul. Jadi dawuhnya Sayyidah Aisyah yang menceritakan dawuhnya Rasul. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah dawuh. Niki kula niki pengamen.
Kiai Haji Asy'ari Muhammad Syekh itu meletakkan hadis ini di pendahulu wonten maksud. Orang kalau menulis mesti begitu. Nah, kalau Ustaz Hamzah Fawaz sudah nulis disertasi, itu mesti sistematis. Apa itu ada pendahuluan itu ini? Itu mesti ada argumentasi logis. Soalnya itu saya ingin dan seterusnya. Kiai Haji Asy'ari menempatkan hadis ini di depan itu ada niat dan tujuan. Kita memang tidak bisa tanya ke beliau, tetapi paling tidak kalau kita mau mengangan-angan, mau berpikir, jadi apa nih? Kok kita dengar? Mau hadis yang pertama bilang siapa? Hakul waladi ala walidi. Hanya seorang anak yang menjadi kewajiban bagi orang tuanya. Ini kita memiliki judulnya Adabul Alim wal Muta'allim. Kita jangan mempersempit maknanya dengan mengatakan, oh ini kan hanya untuk guru dan murid. Aku kan gak mulai, aku kan gak jadi guru, gak jadi murid terus lulus. Kalau kita mengajar tadi, kun aliman atau aliman, memang secara formal kita tidak jadi murid, tapi jangan pernah berhenti menjadi manusia pembelajar. Berarti kita ini harus siap jadi murid gimana? Ini gini ternyata yang ditulis pertama oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu bukan urusan hanya murid dengan guru atau kewajiban guru terhadap murid, ini kewajiban orang tua terhadap anak. Soalnya saat ini kewajiban mendidik putra putri kita itu ya kewajiban orang tua. Hanya kemudian muncul lembaga formal ini untuk membantu panjenengan, sehingga jangan sampai ada wali murid yang kemudian lepas tangan. Wah, harus sekolah membayar kok yang kapan ini dan ini apa sekolah ini apa guru lulu sekarang kondisi. Ini harus ada sinergi yang baik. Orang tua, guru, termasuk di situ lembaga dan anak atau yang bersangkutan. Nah, putra putri panjenengan sekolah lawan memiliki dan sekolah itu durasinya berapa jam? Di luar itu kita ini sulit sekali kadang-kadang untuk mengendalikan putra-putra kita sendiri. Karena mereka ini banyak dikendalikan oleh ini yang godaan yang luar biasa zaman sekarang, yaitu yang disebut dengan setan gepeng. Bukan betul. Ini diakali semua. Tapi kita tidak bisa kemudian berpikir begini. Wes, enak janganku biar mau. Kecuali orang lain. Ini paham. Biar karena HP. Anak saya juga pintar-pintar. Oh, pakai HP ini. Nanti aku dibalik oleh anaknya. Bu, tak. Biar karena HP langsung main pintar. Kalau repot saya harus. Kalau tidak. Mohon maaf. Artinya apa? Tetap harus kita sikapi dengan bijak. Inilah yang dulu pernah kita sampaikan. Awal itu gak ono, saya ingin ganti wong tua, gak anak gak soleh gak ono. Tapi bagaimana kita ingin mendidik anak kita sembari kita berusaha mentakdir kesalahan kita. Caranya gimana? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun bisa fatah. Ini harus terus takdir. Kok kita sudah memberi contoh, sudah mengupgrade, kok masih saja itu ujian. Manusia itu tidak lepas dari ujian. Kata kunci kalau ada ujian apa? Harap tenang ada ujian. Dengan gopoh tambah berusaha acara. Artinya kalau tenang apa? Artinya ditopong nyunang ya. Tidak ada lagi. Usaha zahir kita lakukan karena usaha batin ya Allah. Tapi ingat, jangan pernah terucap kata-kata yang buruk terhadap anak kita apapun kondisinya hari ini. Ini kok mau cerita ini, pernah kapan? Salah satu imam Masjidil Haram yang legendaris dan suaranya khas adalah Syekh Abdul Rahman As-Sudais.
Kalau tadi pada kira ada, cuma kalau pas lagi malah kalau malah mencari botol belasan buat kalau belas, dan kalau pas umur satu balik dengan ini, saya sudah dikisahkan katanya mungkin sudah ada yang baca, ada yang pernah. Mereka pasti usia SD. Mereka paham dengan nama, kampung itu. Ngomong nggak tahu sampai pada suatu ketika orang Arab itu punya tradisi kronolog tulisnya kan luar biasa pemuliaan tamu jadi apa tamu disiapin model Arab tamu di luar itu produksi siji ya orang ini tamu desa bis produksi separuh kamu ayam ini ya kayaknya udah sampai saya ini kayak salah itu khusus pimpinan itu iya lah orang tahun Biro itu tradisi itu sudah dimulai sejak Nabi Ibrahim itu kan menunjukkan utang luar biasa dengan luas dan kita komik untuk yang syarah yang ditulis Imam Nawawi dari Nawawi apa namanya Syu'abul Iman karena Ibrahim itu pernah bilang utang itu yang digambarkan di surat Al-Zariyat itu kedatangan tamu ternyata tamunya itu malaikat tidak mau makan malaikat kan tidak butuh makan jadi tamu itu hampir ketika mau ke kaumnya Nabi Lut mau menghancurkan kaumnya Nabi Lut hampir di situ di mana tidak bisa makan terus malaikat itu memberi kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan diberi momongan lagi yang itu Nabi Ishak beliau sudah usia wakilah 106 tahun. Memang umurnya orang dulu panjang-panjang, tapi tetap 100 tahun itu ya dianggap sudah tua. Makanya Sayyidah Sa'roh untuk mengatakan apa namanya wahada ba'li syaikh ini suamiku sudah tua. Masa punya anak, tapi kan kemudian untuk para Allah yang berkehendak dan berkenan. Saya kembali ke Yudhina. Akhirnya di rumahnya Syekh Sudes ini ketika itu masih kecil belum jadi Syekh itu sudah siap makanan itu. Lah kalau tiba arek cilik sing jenenge Sudes ini Abdurrahman As-Sudes ini moro-moro dulinan wedi itu disiapkan ini syarat sudah harus kan sabotase itu untuk yang macam-macam ini mungkin mandi dulu dengan ini mari akhirnya biar akhirnya saya sudah sering bayangkan, coba bayangkan posisi jenengan umpama jenengan bawa saya saja awal dewe siap masakan siap tamu dengan terawo tiba-tiba dikai wedi kan tidak mungkin disuguhkan kira-kira jenengan berapa sembilan wah kan betul terus diajar tapi ibunya apa yang dilakukan ibunya Syekh Sudes dimarahin suruh keluar tapi dia tidak main kasar roh itu ketua kun imam al-harmain jadi ibunya itu marah tapi yang terucap itu tetap menjaga ucapan yang baik dan dia awak untuk imam di harmain mereka bukan yang tidak itu dalam kondisi marah akhirnya apa yang terjadi Syekh Sudes itu usia 20 tahun usia yang termuda ketika itu diangkat sebagai imam masjidil sampai sekarang beliau menjadi kepala imam karena sudah senior dulu junior sekarang menjadi pemimpin atau imam kepala imam di masjidil beliau seorang hobi, seorang hakim, seorang dosen, doktor, profesor mandi kemudian ibu maka ya saya juga orang tua, saya juga berusaha, saya juga latihan kayak apa ketika anak-anak kita menggoda para pandai anak-anak kita dengan kasih sayang segala muncul itu doa-doa dan syukur-syukur kalau kita mau introspeksi ojo-ojo anak ini aku ini ya kan begitu sehingga kita muncul introspeksi dari anak-anak karena anak itu yang asli enak bukan anak itu asli anak itu kartu kok jangan
Nah ini sudah ada dokter, sudah mengasih semua, berarti sudah lulus ujian kualifikasi. Jadi begini, kembali lagi ke yang tadi. Tanggung jawab pendidikan anak itu yakin itu asli ada pada orang tua. Cuma kita ini minta tolong. Tapi itu anak itu kalau itu sepeda, ya. Dan sepeda nanti itu stasiun, nggak tinggi belas orang pemerintah tanggung jawab jadi kita. Yang dari mana aku yang bilang ini. Nek terjadi kerusakan, gini, maka ada dan itu anak tidak bisa, kita ditinggal kelas, tak dirayakan kelas betul sakit. Ya betul sambangan sih paling penting, sambangan batin. Jangan sampai nitipkan anak di pondok, nitipkan anak di sekolah, kemudian nitip kok bayar SPP. SPP yang penting. Orang-orang yang bayar SPP itu sama teman. Wes nitip dulu nggak bayar awal kan tidak Allah. Jadi aku juga baru kaya atau tidak dengan umpama yang Bismillah ya Allah. Jadi kayak pendidikan anakku. Ini pun anak ilmu cepat masuk. Jangan sampai kita itu berilu skala prioritas. Tidak buku perkakas, jadi kapan besar. Hanya kepingin toh buku digoreng-goreng nombak kita kayak anak. SPP udah 5.000 mau sekolah dari mana? Dikorek gak bayar. Ya Allah Pak, Bu. Untuk putra jenengan. Tapi itu pun kalau dengan ekor dengan kalkulasi, mohon maaf bukan termasuk membandingkan. Kalau lagi nyanyian kan harus dibanding-bandingkan. Karena kalau kias tidak memenuhi syarat saja, cuma sekedar harap doang. Awal dia titip sepeda di stasiun, bawa pada Gunung Surabaya terus lima. Dimana ini kali bunyi, Pak angkot Amer, Gojek Amer, sepeda titip stasiun. Per hari juga. Kalau urusan ini, tapi itu kawasan 5 hari. 10 bulan gitu. Saya ketahui, 10 bulan. Kalau boleh tidak satu saya itu sepeda yang berperasaan dia main super top saya juga main menang jadi nggak apa ya kapok tapi kalau putra jenengan jadi barang ranking tentang kelas aku sakit dulu kemudian ditinggal terus saya sih awal dulu aku udah coba mungkin ibumu bapakmu nyetir sepeda aku saya ini diulangi pelajaran ini saya iso gurunya terakhir ini loh oh gini terus mulai berubah kompos itu saja tidak diukur kalau yang jenengan keluarkan untuk biaya pendidikan itu ambil marah nanti yang disebut dengan kurban itu gak sulit terus tak bismillah, ojo atur karena atur yang kok Allah kuatir nanti ilmu yang bermasuk putra putri banyak. Makanya ini yang menurut saya mengingatkan hakul waladi ala waladi apa itu mengertiku yang pertama dan yusina isman. Jadi kewajiban orang tua yang ketiga anak itu yang pertama memperbagus namanya. Ada identitas lahir. Ini itu dengan kayak jeneng opo ae gak bakal protes. Mau tak protes tapi nek gede kok itu. Jadi jeneng iki opo sing ape opo. Opo sing ini. Kalau ada identitas lahir jeneng Roji. Begitu tidak sesuai dengan poin yang boleh diberi. Orang dia jadi Roji. Dia lagi apa? Roji. Orang itu kan. Padahal KKP sudah ikut aja. Nah Roji cuma saya tahu di dalam ini saya orang. Ada kamu terus. Tapi orang begitu loh. Maka Allah gede punya diganti namanya, tapi sulit berubah alternatif. Oleh panggilannya Pak.
Makanya ini harus belajar orang tua. Oh, sih belum ada siapin. Mau bahasa orang tapi ini kan zamannya bahasa gabung-gabungan macam-macam. Gak bahasa Latin. Bahasa Latin sekarang karena mesti udah ditulis nyambung. Ya aku jadi kalau saya ambil dari tulis Latin kan bisa nyambung. Itu kalau ada tulis huruf harus nyambung. Soalnya itu namanya bahasa Latin. Bila tak seiring ya ibu-ibu, dia mau belajar tulis halus itu menulis Latin. Kamu sih sambung. Mau bahasa apapun boleh tapi sengaja. Terus kita di dalam Islam nama ini mengandung doa kata Rasulullah. Beda dengan orang Barat. Kalau orang Barat itu ada salah satu sastrawan terkenal, William Shakespeare itu pernah mengatakan begini, apa arti sebuah nama? Karena dalam tradisi Barat nama itu hanya label saja. Tapi kalau dalam Islam nama itu melabeli di situ ada harapan. Makanya muncul anak dinamakan nama kiai-kiai, nama ulama-ulama, atau nama orang. Ini tak saulah. Yang anaknya tumbuh seperti ini, tumbuh seperti ini. Jadi jangan hanya sekedar. Tapi harus anjursilah Islam. Ini kewajiban orang tua. Kita lihat di Al-Quran. Nah, itu memiliki sebuah arti yang luar biasa sekaligus ada tindak lanjut dari nama yang baik. Beliau surah Ali Imran, kisah mengenai keluarga Imran. Kan Al Imran itu maknanya keluarga Imran. Kata yang sama kata, bukan di sini, bukan wali santri sebelah, di luar sana dibaca Al Imran. Kira produk Al Imran. Atau Al-Imran. Terus surat Al-Qaitan, surah Al-Quraisy, apa dikai Al-Qur'an? Surah Al-Hud, apa Hud enggak usah tahu. Karena itu nama surah Quraisy. Kalau ada Al-Qur'an ini beda lagi, kalau Islam Al-Quraisy kan beda lagi. Yang suku dan bangsa Quraisy beda lagi. Surah Al-Imran menceritakan teladan dari keluarga Imran. Allah tahu, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Imran ala alamin. Wa ala ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran itu memilih untuk dijadikan contoh dibanding keluarga yang lain, dibanding yang lain. Ulama tafsir masuk menafsirkan begini. Kenapa Rasulullah Muhammad tidak disebut di situ? Karena disebut apa? Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Maka kenapa dia mengatakan ini? Ini Allah memilih mereka menjadi contoh. Itu sesuai dengan masanya. Kalau masanya Adam, maka Adam itu yang ditunjukkan contoh yang harus kita tiru. Masanya Nuh, maka Nuh yang jadi rujukan. Ibrahim, ini Ibrahim menjadi rujukan, termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Makanya dalam surah Al-Mumtahanah Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu." Al-ayat. Cerita rincinya nanti nunggu sholat Idul Adha. Nanti sholat sampai saya ada cerita mengenai. Sebab kita tidak pernah intai, karena kita jangan tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran atau belum dibikin mutakan di mana. Wa'ala Imran dan keluarga Imran itu pada masanya. Tapi ada ulama yang lain yang mengatakan begini, sesungguhnya Ibrahim itu kan kakek moyangnya Rasulullah Muhammad. Maka ketika disebut wa'ala Ibrahim itu termasuk garis keturunan yang benar, itu adalah Rasulullah, dan itu teladan kita. Allah memilih Inna Allah astafa. Nah sekarang kita masukkan Al-Imran, keluarga Imran. Imran itu istrinya namanya Hannah.
Hana punya anak namanya Maryam. Makanya banyaknya dulu. Ini saya pernah dapat amalan dari Al-Mukarram yang tadi Pak Mustaqim juga ada. Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ufrut ayyuhal maulud bi'idnil malikil ma'am. Itu proses persalinan. Terutama kalau ibu-ibunya berdoa itu mandi. Saya sudah coba, kita kan mandi bersama. Kita bulan sudah. Tapi itu rumah saya, kita tahu saya. Nah, Maryam, Sayyidah Maryam itu putra atau putri dari Sayyidah Hana. Imran dan Hana itu orang yang tak beribadah kepada Allah, soleh secara individu, soleh secara sosial. Nanti Bapak banyak di sini. Kamu ini kerjanya boleh loh. Aku ternyata pemerintah ini. Katanya kalau banyak di sini, saya mau kerja sini. Ya Pak Ibu, kalau untuk salah tingkat itu lagi ibu. Itu orang pakai lalu. Kita segala saat kan untuk ibu dapat, betul tahu kan? Apa itu? Kita lihat. Ini kembali balik. Imran dengan Hana itu termasuk keluarga yang taat. Ini masih saudara. Nabi Zakaria itu kan sudah berkhidmat di Baitul Maqdis. Nah Imran ini sama Hana itu bertekad begini. Justru untuk anak saya diberikan dunia begini. Kita serahkan ke Baitul Maqdis agar dia menjadi orang yang taat dan melayani umat. Soleh secara individu, soleh secara sosial. Biar khidmat di Baitul Maqdis. Zaman itu orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis secara taat dan laki-laki tidak ada perempuan. Karena sudah ada ini nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ternyata ketika lahir, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Begitu beroncong lahir bukan itu, tidak sesuai ekspektasi. Itu pun biasa ekspektasi itu ujian lagi. Ashkur akfur kan? Apakah kita tetap bersyukur atau kita ingkar nikmat? Mesti dua hal. Tapi manusia harus punya rencana, punya perhitungan, itu wajib. Itu namanya ikhtiar. Tapi kalau sesuai itu sudah urusan Tuhan, urusan jannah itu kan urusan Tuhan. Inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Zaman dulu dari USG 10 dimensi Pak. Saat ini sudah ada USG itu saja kadang-kadang masih lahir apa fokus disiapin, fokus ini apa itu lahir lama. Wah, bapak susah tuh kayak saat ini. Itu dia kalau USG lahir itu, tapi ternyata memang secara naluri manusiawi ada sedikit kekecewaan, tapi langsung karena keimanannya langsung dia ingat juga ini takdir, ini sudah kita tebak. Sempat hal itu boleh saja kalau kurva gimana kalau kaiso hikmah baik bagus sudah terakhir perempuan, maka kewajiban yang pertama itu memberi nama yang baik. Apa kata Sayyidah Hana? Wa inni samaituha Maryam. Sesungguhnya aku menamai bayi perempuan ini dengan nama Maryam. Maryam itu wakilah katanya itu bahasa Ibrani, yang bahasa Arabnya itu adalah Abidah.
orang perempuan yang taat beribadah. Itu Maryam. Sehingga dalam nama itu mengandung doa. Kan gitu. Lanjutannya yang menarik. Namanya mengandung doa. Tapi tekadnya orang tua yang namanya Imran dengan Hana ini lanjutannya apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, Allah berharap anak ini menjadi ahli ibadah, sekaligus saya memohon perlindungan kepadamu untuk melindungi anak ini. Dan hanya dia, tapi sampai keturunannya minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang orang itu untuk menjaga dirinya dari godaan syaitan harus tahu rambu-rambu agama. Nilainya ada di situ. Nggak cukup hanya doa, terus tak doa, terus anaknya gak tahu diurutin, gak tahu lewat ngaji, gak tahu diulangi, gak tahu sekolah di sebelah, mau gitu. Terus pokoknya ada salah gimana? Bagaimana mungkin anak ini akan tumbuh yang bisa menjaga dirinya saja tidak bisa, apalagi kemudian keturunannya. Karena yang menjaga kita semua adalah agama itu. Agama itu memang menjaga kita. Makanya tadi di awal sudah saya sampaikan, nek orang ilmu ini nambah, belajar atau nambah kok tambah rusak. Ini ada yang salah dengan agama. Itu agama ini keliru. Begitu. Wah ini itu habika, bagusnya kayak manusia. Kalau secara bohong, orang tua bisa memenuhinya. Tapi yang bisa menjaga dirinya ya dia, dimanapun dia berada. Ia lagi dengan gowo diamankan oleh mulai mulai kelas Islamiyah, SMP, SMA, usia ini, masuk sakit dengan pas. Kamu merasa di rumah, tak kunci dari luar. Dia keluar berarti inilah fondasi yang harus kita tanamkan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir. Dan pelajaran itu bisa kita ambil dari kisah Maryam yang oleh orang tuanya sudah diprotek, tapi bukan protek secara fisik, tapi yang paling tinggi di sini. Akhirnya terbukti. Orang kita ini kan di tradisi kita itu sangat baik sekali yang dimenangkan oleh orang-orang tua kita, termasuk oleh kiai-kiai kita dulu. Proses kehamilan anak usia 120 hari masuk 4 bulan itu kan biasanya disebut surah Yusuf dan surah mungkin apa biasanya bicara ibu waktu sekarang itu biasanya kalau ditanya ibu kok lewat surat Yusuf kami surat Maryam itu jawabannya ya dibaca oleh Yusuf lewat cek ganteng lewat Yusuf lewat cek lahir lewat kita ini Sopi sudah teriak-teriak Sopi jangan balik-balik sama Sophia itu buka jet pribadi dari Amerika. Pertama, lalu istrinya waktu diguyon, moro-moro, pintar. Ya tak paham sama orang itu pintar sama orang ini. Biar kita lihat. Untuk kapal saya dulu kosong, kita cek. Kita akan cek. Yes. Lalu kita kata yang siap lagi cek teman ini apa? Ini satu dapat sakit dalam cek out. Jadi kita cek out dari dunia cek in menuju surga. Kita pakai penuh orang lebih susu loh. Saya ini abang yang mau jadi tiket bisa digodain. Kita lanjutkan. Ini kalau hanya kita pahami secara bohong, jangan wajahnya. Ayu ini kayu apa? Ibu-ibu si ayu, si ayu ini kok jualan? Ayu ada itu sari ayu. Manis ada itu sari manis.
Gak usah siaran semangat ya tetap kira tapi bukan untuk yang lain. Tapi kalau itu bapak-bapaknya itu suami yang besar. Nah, kalau hanya dipahami begitu, betapa banyak orang yang secara fisik melakukan gagal, tapi perilakunya kayak setan, kira-kira. Dari masyarakat itu orang akan menilai ini tidak benar. Sebenarnya enggak, tapi kelakuan orang tidak akan memandang dengan pandangan respect, tidak muncul. Ternyata kalau saya memahami, lah di wajah normalnya kalau Yusuf itu cenggan dan ayu akhlak dan niatnya itu. Kok tahu apa itu? Dari tulisan. Ini pernah saya sampaikan di majelis saya. Nek surat Yusuf dan Maryam, dua-duanya itu ada kisah tentang godaan terberat bagi manusia. Godaan lawan jenis. Uang itu selama jauh godaan itu kalau kita tidak bisa ngering, tidak ada benteng agama yang kita implementasikan itu berbahaya. Makanya saat ini ya Allah, nanti artis itu selingkuh, saya artis suami menggertuk istrinya, berumah berita pojok, CTV pojok kampung luar. Hati-hati. Memang kita dengan saya tidak ada yang jamin, tapi paling tidak kita dengan mengagir tadi punya alim atau muta'alim atau mustami atau muhibban itu untuk mengenai dijogo sampai menurut ada terus Allah. Ini soal urusan sehat. Jadi orang yang berbuat dosa zina itu adalah hanya yang belum menikah, yang sudah menikah biarkan. Tentang dengan Masya Allah ini sakit yang generasi sekarang selingkuh itu indah. Ini Pak Munir nggak mau selingkuh sampai ke koma terniarnya selingkuh itu indah. Oh iya. Kamu tuh Pak Munir, kalau saya berikan tiga sebenarnya lo kamu tuh, yang Tuhan beremosi bagus. Kamu tuh Pak Munir. Jadi banyak propaganda yang itu tidak terasa merasuki. Bagaimana dalam berita, kita saya sendiri mengaktif diri kita masing-masing, menjaga diri kita masing-masing. Makanya pernikahan itu tidak hanya Allah menganugerahkan mawaddah warahmah, tapi amanah. Amanahnya berat. Sampai satu-satunya ibadah. Ini ibadah terpanjang dan ibadah itu ditawarkan dengan Allah mifatan ghalidha wa akhadna minkum mifatan ghalidha itu pernikahan. Karena kalau kita tidak bisa jaga ini dampaknya luas karena kita jadi korban. Terus saya sendiri para suami bagaimana harus berbuat baik pada istri wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pas akad dia, kurang tepat, bahkan akad sama masuk nangis. Kemarin kan ada nangis. Sebenarnya kok nangis, jadi disebabkan yang kayak gitu. Gimana ya? Jadi kan biasanya surat Yusuf. Nabi Yusuf itu tidak karakter yang baik secara fisik, bahkan. Tapi diuji oleh Allah. Ujiannya berat, diiringi dulu, dibuat, makanya mau dibunuh. Tapi kemudian ada yang jangan dibunuh oleh Allah ini Yusuf. Ojo-ojo lagi. Singkat cerita dibukalah sumur Tuhan. Datanglah kafilah ikan diuntas, dijual ke Al-Aziz dan Putri. Al-Aziz itu banyak tidak punya anak. Terus Al-Aziz sering keluar kota, terus dia mau main, dianggap oleh anaknya. Dibayar di rumah ada sosok istri yang rindu terhadap suami. Karena istri ini jarang dikunjungi oleh suami. Akhirnya apa? Jadi kalau itu kamu akan cilik-cilik, nanti kamu paham. Saya khawatir nanti masuk di dalam benaknya dewasa sebelum mau baru ketika sampai kamu sudah masuk.
Kalau mau lebih banyak mereka mobil. Kalau memang wah, kembali ke topik itu. Bisa kuliah orang yang berkawan. Lanjut. Singkat cerita. Yusuf di situ juga ada kesempatan. Nah, aku survei aku berbujuk mencari metode. Apalagi sudah aku survei tampilannya lebih meyakinkan dibanding suaminya. Ayo, berondong. Singkat cerita, apa kata Al-Quran? وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Zulaikha itu menyerang dengan 3 strategi. Rawatan itu mulai dari cara penampilannya dan cara bicaranya itu sudah mengundang. Ya apa Yusuf itu tertarik. Biasanya mereka penyakitnya kadang-kadang hati-hati. Kalau itu berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, bukan suami, maksudnya kontrol di tempat kerja. Kalau sampai gebuk-gebuk, aduh hati-hati. Kebakaran besar itu mesti dimulai dari hal yang kecil. Kata kalau suami akhir ketika. Karena kemarin orang selingkuh semua orang langsung, ayo selingkuh, ayo kamu kan mesti proses WA sih. Bisa kini yang sempat warisan ini tidak ada yang umpama orang segera hentikan. Itu ada sesi khusus. Kita lanjutkan. Terus kita akhirnya warawadat allati huwa fi baitiha 'an nafsihi. Strategi yang kedua, wa ghallaqatil abwab. Zulaikha menutup semua pintu yang ada. Ghallaqah itu kalau dalam kajian tasrif, pelajaran tentang tasrif itu ala wasfi fa'al itu menunjukkan keterulangan. Ada makna tikrar. Berarti maknanya bisa satu pintu dikunci berulang kali untuk memastikan atau bukan yang kunci pintu, kunci gerbang atau kunci pintu kamar ya. Boleh turun contoh kalau ini contoh dicek mana kan seperti apa sensor kan ini Pak biasa jadi kalau pakai sensor kan mic-nya jadi pakai sensor. Walaupun awal itu ditutup semua. Jadi satu pintu dipastikan dikunci berkali-kali atau memang pintunya banyak dikunci berkali-kali. Terakhir strateginya sudah steril, tidak ada orang hanya tinggal berdua baru terus mengatakan waqala hayya atau dalam kitab yang lain dibaca kita siang ini apa jawaban Yusuf? Karena strateginya 3, jawabannya 3. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Itu apa? Dari godaan yang pertama tadi. Warawadat allati huwa fi baitiha 'an nafsihi. Yusuf mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Berarti fondasi agamanya kuat. Bayangkan, ini bukan memulainya masih banyak orang terus boleh tempat sepi. Ini sudah sepi, tidak ada orang, tapi masih punya benteng yang kokoh. Itulah yang dalam hadis disebutkan termasuk salah satu di antara 7 golongan yang mendapat naungan ketika nanti yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu ada kisah. Termasuk ada kisah kalau dengan baca tentang tawasul yang pintu terbuka itu ada orang kedua itu orang yang pertama kan yang di rumah kita. Orang yang kedua dia tidak jadi melakukan zina karena ia tahu padahal tinggal eksekusinya. Boleh saya dijelaskan eksekusinya? Itu tiap hari itu menjadi tawasul laki
membuka pintu gua. Mandi. Terus kalau Innahu Rabbi ahsana mathwaya, apa kata Yusuf? Sesungguhnya dia yaitu Al-Aziz itu Tuhanku, dia sudah memperlakukan aku dengan baik. Masa saya mau mengkhianati Tuhanku yang sudah merawat saya? Itu konteksnya begini. Berarti pesannya pertama keimanan Tuhan. Yang kedua, orang itu harus mau berterima kasih termasuk kepada siapapun. Jangan sampai mengkhianati. Umpama seorang istri kalau mau mengkhianati suaminya, ini ngomong bagaimana perjuangannya dulu. Suami mau mengkhianati istrinya, ya dia namanya dia duduk di tukang pom bensin. Apa itu? Mulai dari nol ya. Produk bapak tamas barang kok saya ini suki terus nanti khianat. Kalau ma'adallah inna lillahi asalam. Ketiga itu sebabkan dari haitana, eksekusi tadi. Kenapa? Kalau sampai eksekusi berarti zalim, karena zalim itu menampakkan sesuatu kepada tempatnya. Maka halal kok tidak haram. Maka Yusuf mengatakan innahu la yuflihu zalimun. Sungguh innahu guna ini pemeriksaan. La yuflihu zalimun, tidak beruntung orang-orang yang zalim. Orang yang tahu ya saya jelaskan ini lebih. Karena itu ujian di setiap masa manusia pasti ada ujian. Dulu zaman Yusuf hotel Zulaikha mau selingkuh kan, saya kita bawa titik bukan kalau orang kemudian meninggalkan pasangannya tanpa ada udhur atau sebab-sebab yang syar'i yang bisa dibenarkan oleh syariat, gara-gara dia selingkuh, kemudian dia menikah dengan selingkuhannya, itu biasanya itu baik poin-poin itu indah. Tapi nanti kalau sudah nikah, tidak lama muncul lagi masalah. Kalau ini, coba itu. Berarti apa pesannya? Berarti kalau anak dibacakan surat Yusuf, itu berarti pesannya arah ini cek kuat, melindungi dirinya, dilindungi oleh Allah karena punya keimanan yang kokoh, termasuk pada godaan yang sangat besar, yaitu dari lawan jenis. Soalnya godaan itu lebih Yusuf. Makanya kita katakan begini. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. Itu kadang-kadang orang salah wakafnya, akhirnya persepsinya jadi keliru. Wakafnya itu وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. Nah, kalau lebih setuju wakaf, bukan disambung. Karena kalau disambung persepsinya beda. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. Makanya saya begini, sungguh Zulaikha punya karot kepada Yusuf dan Yusuf punya karot yang sama. Ini akan merendahkan dan menjatuhkan derajatnya Nabi Yusuf. Padahal yang benar itu walaupun hambat Zulaikha itu dua karot nomor untuk bisa menguasai Yusuf. Tapi wahababnya, sedangkan Yusuf itu juga punya karot. Ini harus disambung dengan kelanjutannya laula arro'a burhana rabbi. Seandainya Yusuf tidak melihat tanda dari Tuhan. Kesimpulannya itu, karena Yusuf melihat tanda dari Tuhannya, jangankan berbuat, kerentak saja tidak muncul untuk bisa berhubungan dengan Zulaikha. Kerentaknya itu tidak muncul karena dia melihat tanda dari Tuhannya. Saya cari analogi persamaan. Ada murid masa sekolah dia tidak masuk. Sejak waktu itu hujan sangat lebat. Hujan lebat terus. Tiba-tiba murid ini tidak wali kelas. Bapak, Ibu, Ustaz, Ustazah, mohon maaf, saya tidak masuk kelas. Seandainya tadi tidak hujan deras, saya masuk kelas. Seandainya tadi tidak hujan, saya masuk kelas. Faktanya dia masuk kelas tidak? Tidak. Kenapa? Karena hujan. Berarti sama logikanya begini. Faktanya Yusuf melihat tanda dari Tuhannya, maka hamba
Tuhannya tidak muncul karena justru melihat tanda besar Tuhan. Tafsir nanti bicara macam-macam. Ada tafsir katanya dia melihat bayangan atau sosok sang ayah yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Itu tafsiran. Jadi intinya itu tadi tidak diterima. Nah, terima ya Allah seperti Maryam. Ini cerita ini. Maryam dan nanti sudah kandung nazar di orang tuanya. Akhirnya diserahkan ke Baitul Maqdis. Oleh Nabi Zakaria, Maryam itu disiapkan satu kamar khusus yang tidak semua orang bisa masuk. Tapi setiap hari Zakaria mengirim makanan, kirim buah-buah. Tapi setiap mau dikirim buah-buah, sudah lengkap buah-buah di dalam itu. Bahkan yang tidak usum sekalipun itu ada di situ. Nabi Zakaria tanya, "Qala ya Maryam, anna laki hadza?" Dijawab Maryam, "Qalat huwa min indillah." Ini dari sisi Allah. Sampai suatu ketika, tiba-tiba di kamarnya Maryam itu ada sesosok laki-laki yang memegang ruangan. Itu yang dalam bahasa Arab disebut basyaron sawiyah. Jadi basyaron sawiyah itu sosok laki-laki yang seimbang, gagah seimbang, dhuwur seimbang, harga seimbang, terus pokoknya ditulok enak. Tiba-tiba ada di kamarnya Maryam. Umpama Maryam itu tidak punya kekuatan keimanan yang baik. Dia akan melakukan begini, wah dia cowok ini kesempatan. Kapan nanti? Tapi apa kata Maryam? Tapi mengatakan, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Maryam mengatakan, inni a'udzu bika minar rahman in kunta taqiya. Aku berlindung dari godaanmu. Minka a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari godaanmu. Kalau kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang budol itu, baik punya suami atau istri, kalau panjenengan menjadi Maryam zaman sekarang, jangan ditanggapi. Katakanlah, saya menjaga ini berlindung kepada Allah. Jauhi saya kalau engkau adalah orang baik. Itu ada ketegasan. Dan kata itu Jibril, qala innama ana rasul rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya. Dan itu hanya terjadi pada Maryam. Zaman sekarang ya Allah itu kok mantan hamil kalau bapaknya tidak mungkin kalau kemudian menyatakan ini Isa zaman sekarang. Itu terkali-kali Allah hanya menciptakan itu inna mathala Isa indallahi kama khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Coba kemudian Nabi Isa ini diberikan kepada Isa bin Maryam. Jadi Isa bin Maryam. Jadi inilah pentingnya memberi nama yang baik, sekaligus disupport dengan doa. Sekaligus doa itu implementasinya apa? Anak ini ditunjukkan dengan agama sehingga dia bisa tumbuh menjadi orang yang bisa melindungi dirinya sendiri, meminta perlindungan Allah dengan bekal agama fondasinya. Jangan sampai nanti ya Allah lebih bilang. Sekarang banyak anak-anak kita itu yang di luar sana catching itu sekarang baca aku, sekolah di top itu campur sesuatu itu begitu dewasa terjadi sesuatu waktu mulai selalu dodo itu yang dodo ibu itu. Maksudnya ya Allah kan orang lain. Ini yang terjadi. Makanya kita berharap terus kita upgrade diri kita, bagaimana kita memberi contoh dan teladan kepada putra-putri kita, baik yang sedang di pondok ataupun yang hanya sekarang. Itu penting. Untuk yang kedua, apa kewajiban orang tua terhadap murid dan terhadap anaknya? Insya Allah kita lanjutkan pada episode tahap yang akan datang. Soalnya sampai dimulai masalah gimana itu keluar luas, kalau bukan isi mana, isi bisa materi. Ya nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kemudian sekarang monggo seharusnya kita duduk. Kalau daerah saja betul ya. Nanti kalau kalian jawab, nanti tanyanya boleh di sini, tapi jawabnya di sama-sama kongres ya. Jawabannya dari sini sebenarnya.
Mugi-mugi apa yang kula lampahi menika terus dikatakan sebagai amanah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berharap betul-betul kepada Allah putra-putri kula lan panjenengan betul-betul zuriyat yang berkah menjadi umat menjadi aulat dan salihin, putra-putri yang saleh salihah dan selalu selamat, selalu selamat dan termasuk kita bukan atau kita menjadi orang tua yang selalu semangat untuk menuntut ilmu atau yang tadi disebutkan dengan kebutaan dan doa majelis. Ada hal ini yang mudah-mudahan dari kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal ini yang wa'alamu bihi sallallahu alaihi wa sallam Nabi Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ila sayyidina masyayikhina fi ta'alimina wa ta'alimina khususan fi usulina di ma'ahadina hawala syekhiya fi asyari wa kima maqasud ta'alim wa ta'alim wa jami'i usulina wa masyayikhina wa usulina wa fa'alihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'ala Allahu wa iyyakum mimman yasta'dinu syafa'ah. Allahumma wa rafa'ah. Allahumma bi hadzal muhammadin wa alihi wa ashabihi sallallahu alaihi ij'alna min khiyarihi واصبرنا من بين حرمته واحشرنا بينك في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معهم في قبورهم فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يدفع بالخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عاطل عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلت بماء التوبة ذنوبا وسكرت برداء مغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وقتها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا بعمل صالح غير وارزقناه على مر الدهور. اللهم اجعلنا بآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليومك من الذاكرين وأحيانا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مفتونين. اللهم لنا منك بخير اجمعين. اللهم اغفر شر الظالمين واجعلنا من فتنه هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامه مقام رفيعا. اللهم اغفر من حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا نبيه ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة غافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر يا مسهل سهل علينا كل عسير يا يمشي بالمدين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رب اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وتلاميذنا وتلميذاتنا خاصة التلاميذ وفي بلاد هذا الوعد وهذه المدرسة من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل السنة والجماعة ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخير بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم يا الله ففهمناها سليمان وقلنا اتينا حكما وعلما وسخر من بعدنا من الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب وادخلنا جنتك مع الابرار يا عزيز يا غفار رب العالمين جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وافضل ما هو اهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الدعاء بفضل الله تعالى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم Tidak aku bertahu untuk mengatakan pada afakanku pada Allah itu warahmatullahi wabarakatuh.